Di dalam tadi kita lihat seperti kamar ya, Mbak ya. Itu putih itu apa, Mbak? Nah, di sebelah sana. Di sebelah sana di mana ya? Turun ya. Abah bisa menceritakan nggak secara singkat sosok Nyi Rambut Kasih, terus asal dari mana, terus nanti pengunjung yang datang sini paling jauh dari mana? Silakan, Mbak. Kan Ibu Rambut Kasih itu sosok seorang wanita dari wilayah Majalengka itu. Iya. Assalamualaikum. Akses nara tiasa mobil. Hah? Itu, akses kali itu. Ya, itu. Di sebelah sana. Di sebelah sana di mana ya? Turun Ya, kata itu. Wah, kaluhur anya. Tadi kaluhur. Lewat jalan sini. Oh, lewat jalan Jalan, sini. jalan. Oke. Ke bawah terus Kalau mobil mah harus aja di atas jalan ini. oh di atas itu. Berarti nanti turun ya. Ya. Langsung cuma 30 meteran. Kalau jalan sini berarti berapa kira-kira 100 meter atau enggak? 50-an, 50. Oke, berarti dekat ya. Itu tuh. Oh, di bawah pohon itu. Tapi biasanya banyak warga yang datang ya. Tapi kalau mau pada sama kejutan Di rumahnya itu. kalau di sini ada rumah kalau dari Oh, 3 rumah dari sini ya. Berarti kita ke mana? Ke Juru Kunci dulu. Juru kunci dulu ya. Hmm. Iya. Atau kalau jalan kaki dekat nggak? dekat. Oh, kita jalan kaki aja gimana? Iya, naruh mobil dulu ntar. Naruh mobil dulu ya? Iya. Oh iya. Mas ya, kita naruh mobil. Guys, kita udah nyampe di area Nyi Rambut Kasih. Tapi sebelum itu kita ingin bertemu dulu dengan juru kunci makam tersebut. Rumahnya ada di bawah sana. Yuk, ikutin. Ini kan ya, Bapak. Misalkan sekaligus ambil video Kalau ngambil rekaman gitu. video dari luar jelas. Oh, dari luar. Oh, dari luar. Kalau dari dalam. Nah, jangan. Oh iya. Berarti kamu itu aja apa? Jarah aja, sekarang jarah sudah tahu sini kan Pak. Tapi Ikan. banyak yang datang, Mbak. Hah? Mas, ada beberapa penjara di dalam sana atau cuma kita aja? Kalau misalnya kita sini Ya banyak. banyak ya. Hmm. Bisa. Berarti tidak ada rekaman video gitu ya? Kalau Enggak, untuk di enggak. dalamnya ya. Ah. Tapi kalau untuk di luarnya masih bisa. Yaudah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi nanti bisa nggak Pak kita sedikit cerita masalah sejarahnya di luar dari dalam? Maksudnya tuh nggak di dalam. Ya kalau
sedikit ya silahkan. Nanti mungkin tentang sejarahnya seperti apa, biar kita bisa ya bikin narasi nanti untuk di rekaman itu. Nggak apa-apa, aman. Udah bang. Guys, kita udah nyampe tepat di depan makam Nyi Rambut Kasih ya Abah ya. Abah sebagai juru kunci. Saya Pak Eon ya. Eon, Iya. kenalin saya Angga dari Jakarta. Oh iya. Bah, tujuan kita datang di sini kita pengen tahu sejarah lebih dalam tentang Nyi Rambut Kasih. Mungkin Abah bisa menceritakan nggak secara singkat sosok Nyi Rambut Kasih, terus asal dari mana, terus nanti pengunjung yang datang sini paling jauh dari mana? Silakan, Bah. Kan Ibu Rambut Kasih itu sosok seorang wanita, itu wanita dari wilayah Majalengka itu. Iya. Kan itu istrinya yang Prabu Siliwangi. Ya udah begitu aja. Oh, terus terus di makamnya dimakamkan di sini. Cuma satu makam atau gimana? Oh, ini petilasan. Petilasan ya. Oh, jadi petilasan. Terus Bah, ketika ibaratnya kita berada di makam sini, kira-kira ada pantangan khusus nggak? Maksudnya yang nggak boleh kita langgar atau seperti apa? Ya ada. Seperti apa, Bah? Ya jangan apa namanya, kalau pakai media itunya kan orang betul. Itu Jangan terlalu detail untuk mengambil iya, gambar iya, ya. Iya. Dan juga mungkin untuk berbicara Iya. terus lebih sopan Iya. dengan pakaian juga seperti itu mungkin ya. Iya. Bah, kalau untuk penziarah tersendiri yang paling jauh datang dari asal mana, Bah? Setahu Abah. Ya kalau ke sini ya ada orang Jawa Timur, Jakarta ya. Ya, jadi bukan hanya di ruang sini aja, Pak ya. Iya. Terus pertanyaan berikutnya adalah berarti di sini bebas setiap hari bisa dikunjungin, Pak? Bisa. Setiap hari ya? Iya. Bisa bermalam nggak Pak? Kalau untuk bermalam ada juga nggak mungkin penziarah yang bermalam di sini? Ada. Ada. Iya. Boleh ya, Pak? Boleh. Iya boleh. Nah, kita mengetahui, Bah, kalau di media nih sosok Nyi Rambut Kasih ini memakai pakaiannya hijau kan? Iya. Apakah itu berpengaruh ketika ada penziarah yang memakai baju hijau atau enggak kalau di sini enggak. Oh, di sini enggak ya? Iya. Oh yes, jadi seperti itu ya perbincangan atau obrolan singkat kita bersama Abah Guru Kunci di sini ya. Namun sangat sayang sekali guys, kita cuma bisa mengambil di area luar karena ini sudah menjadi peraturan yang ada ya, Pak, yang nggak boleh dilanggar. Nanti habis ini kita akan mematikan kamera dan kita bersama akan ke dalam untuk berziarah dan juga berdoa. Tapi kalau untuk pengambilan gambar boleh ya di sekitaran sini ya, batasnya ya, Pak ya. Iya, silakan. Oke guys, kita matikan kamera dulu ya. Bah, jadi ini adalah petilasan, Bah ya? Iya. Petilasan itu berarti bukan makam ya, Bah? Ya bukan. Jadi tempat menyendiri atau tempat apa, Bah? Beristirahat. Beristirahat gitu, Bah, bahasanya, Bah. Ya kalau tempat itu tempat apa namanya, kan pernah itu singgah di sini. Oh, pernah singgah di sini. Iya. Jadi tempat ini akhirnya Iya, akhirnya kemana gitu. Oh ya, jadi tempat petilasan itu bukan hanya cuma satu ya, Pak ya? Iya bukan. Jadi ada beberapa dan tersebar ya di kawasan sini ya, Pak ya? Iya.
ada yang di Majalengka dan ada yang di sekitarnya juga ya. Iya. Oke. Bah, di dalam tadi kita lihat seperti kamar ya, Bah. Itu putih itu apa, Bah? Aha. Ya guys, mungkin sampai di sini dulu tanya jawab kita bersama Abah Guru Kunci. Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini menjadi lebih tahu ya. Mungkin kalian yang belum tahu tentang sejarahnya yang tadi sudah dibahas, dan mudah-mudahan dengan ada video ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga edukasi bagi kita semua untuk belajar menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih, Bah. Ya, Bah. Masuk bisa sedikit kasih gambaran nggak apa mungkin yang ada di dalam? Mungkin Seperti apa? Ya mungkin kalau saya lihat itu sebuah kamar. persila peristirahatan atau persinggahan. Terus Iya. ada apa yang putih itu, Ceng? Itu mungkin udah tradisi mungkin. Dan menurut bapaknya tadi sekitar berapa lama makam itu apa petilasan di sini? Oh itu sudah sejak zaman kerajaan Majapahit Pajajaran. Berarti udah ratusan tahun ya? Ratusan tahun ya. Oke. Ratusan tahun ya. Dan petilasan itu tersebar di banyak tempat ya, guys. Iya, beberapa tempat. Jadi ini bukan makam ya. Jadi Bukan. ini adalah tempat petilasan atau tempat singgah ya. Perjalanannya panjang untuk menuju ke sini ya. Kecamatan Gapura. Oh iya saja. Tadi Sagara, tadi daftar, nanti sebelum naik lagi. Kasih Pak Om. Ada teh. Ya ya. Nanti tunggu ini aja nanti. Ini masuk kawasan apa? Tahu? Majalengka ya. Masuk Majalengka ya? Iya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa ya, berjodoh berjumpa. Biar kita bisa sama-sama belajar ya guys ya, tentang sejarah yang ada di sekitaran kita. Ikutin terus. Lu kunci anu di Palihana? Oh, bapakna pilih kulon. Sok aya di pohon apa aya di makam? Oh. Guys, hari udah mulai gelap. Karena ini udah sekitar jam berapa sih? Boleh tunjukin handphone? Sekarang Jam 17.43 ya guys ya. Jadi kita di sini mungkin cuma sebentar, kita pengen lebih tahu lagi informasi ataupun sejarah yang ada di petilasan tersebut. Assalamualaikum. Penerangan di sini cukup bagus ya guys.
Hah? Ya. Lagi ngapain? Yang bakar ini arang. Bakar arang? Iya. Panas ayam. Iya iya, siap siap. Ternyata benar di sini adalah petilasan dari Nyi Rambut Kasih guys ya. Petilasan, jadi petilasan itu ada beberapa ya, bukan cuma satu. Ini salah satunya di sini. Di depan sana sudah terlihat pintu atau gerbang ya untuk menuju area petilasan. Dan kita udah dapat informasi oleh warga bahwa juru kuncinya sudah ada di situ ya. Iya. Mudah-mudahan kita berjumpa di sana dan kita bisa sedikit mengobrol tentang sejarah yang ada di sini guys ya. Nyi Rambut Kasih. Yuk. Assalamualaikum. Kita udah nyampe di area petilasan Nyi Rambut Kasih, tapi sayang banget kita nggak bisa masuk dikarenakan hari udah mulai gelap. Tadi kita sudah sempat bertemu atau berpapasan ya dengan juru kunci. Kita juga menyampaikan niat kita terkait dengan tujuan kita ke sini. Cuma beliau lagi ada urusan, jadi beliau nggak bisa menemani kita ataupun berbincang lebih dalam mengenai sejarah Nyi Rambut Kasih. Kita udah masuk ke dalam, memang terlihat di sana gembokan kunci ya. Iya. Tetapi di dekat situ ada 3 orang ya, 3 orang penziarah juga. Tadi kita sempat berbincang-bincang sedikit dari mana mereka. Yang kita tahu tadi dari Indramayu ya. Iya. Mereka jauh-jauh ke sini untuk berziarah di sini. Namun sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi karena mereka tidak bersedia untuk kita berobrol-obrol kayak gitu guys. Jadi kita harus menghargai juga hak orang masing-masing ya. Tapi ya seperti yang kita tahu, Nyi Rambut Kasih bukan lagi sebuah hal yang mungkin sedikit orang tahu ya, karena legenda tersebut itu udah menyebar bahkan di luar Indonesia sekalipun gitu. Kita harus bisa menghargai dan kepercayaan orang-orang di sekitar bahwa sesungguhnya jauh sebelum kita lahir ada kehidupan yang dulunya berjalan seperti kehidupan kita. Salah satunya seperti kehidupan Nyi Rambut Kasih ya. Salam dari saya Anggarian Putra beserta tim. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa guys.
Kisah Nyai Rambut Kasih seakan tak bisa lepas dari masyarakat Majalengka. Sosok bernama asli Ratu Ayu Panvidagan itu konon adalah Ratu Majalengka, pemimpin kerajaan Sindang Kasih. Tersohor karena kecantikan dan kesaktiannya. Wilayah kekuasaan Nyai Rambut Kasih juga memiliki buah maja yang disebut ampu sebagai penyembuh penyakit. Kabar ini terdengar hingga ke telinga Sunan Gunung Jati yang kemudian mengutus putranya Pangeran Muhammad untuk menemukan obat itu. Tapi karena ada ketidaksepahaman terkait keyakinan dua tokoh ini, pertempuran pun tak terhindarkan. Konon karena kesaktiannya, Nyai Rambut Kasih menghilang secara misterius bersama buah maja. Legenda ini dikaitkan sebagai asal-usul Majalengka, yakni buah maja yang langka. Cerita tentang Majalengka memang tidak terlepas dari cerita rakyat yang beredar di kawasan Majalengka, yaitu sosok wanita yang cantik jelita dengan rambut yang sangat panjang. Konon Nyai Rambut Kasih ini adalah seorang bangsawan. Dia adalah seorang ratu yang kemudian karena kecantikannya dia disukai oleh banyak pria. Salah satu yang menyukainya adalah Pangeran Muhammad, putra dari Sunan Gunung Jati. Majalengka sendiri diambil dari buah maja, yang buah maja ini sebenarnya menjadi simbol dari kerajaan Ratu Nyai Rambut Kasih ini. Nah, karena konflik terjadi antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih, dan buah maja menjadi taruhannya, pada akhirnya buah maja dan Nyai Rambut Kasih ini hilang, musnah, dan tidak ada satupun yang tahu. Dan masyarakat mempercayai bahwa hilangnya Nyai Rambut Kasih dan buah maja ini karena kekuatan mistik yang dimiliki oleh Nyai Rambut Kasih. Majalengka diambil dari kata maja dan langka. Ini menurut toponimi yang dimiliki oleh masyarakat Majalengka. Toponimi itu adalah cara untuk mempelajari nama-nama tempat. Jadi kalau Majalengka diambil dari kata Majalangka. Meski kebenaran kisah Nyai Rambut Kasih memang masih jadi perdebatan di kalangan ahli sejarah, tapi sejumlah bukti hadir dari berbagai patilasan. Bahkan tak sedikit warga yang mengaku kerap melihat penampakan sosok wanita dengan paras cantik mempesona dengan rambut panjang terurai. Sosok ini konon adalah perwujudan dari Nyai Rambut Kasih, Ratu Majalengka. Selain penampakan sosok wanita yang disebut sebagai jelmaan Nyai Rambut Kasih, warga sekitar juga mengkeramatkan batu patilasan. Tak sedikit yang datang berziarah ke tempat tersebut. Selain bentuk fisik batu patilasan yang terlihat kasat mata, tempat ini juga mengalirkan banyak kisah magis. Salah satunya tentang kematian misterius seseorang yang konon sempat mengaliri wilayah itu dengan limbah hingga akhirnya menderita sakit parah.